Bulannya planet Jupiter, Europa, diselimuti lapisan es tebal, tapi di bawahnya terdapat lautan air sangat luas dengan kedalaman hingga 161 km. Sebelumnya, es dari air tawar dianggap langka dan hanya ada di bumi, tapi nyatanya es ini bisa ditemukan di seluruh tata surya, bahkan di Merkurius dan bulan. Air lebih padat dari Saturnus, jadi kalau dilempar ke kolam raksasa, Saturnus akan mengambang. Luar angkasa tidak seharusnya hitam karena ada bintang di mana-mana. Bukankah harusnya bintang-bintang itu menerangi sekelilingnya? Bintang-bintang tidak terlihat di segala arah karena sebagiannya belum cukup lama ada, sehingga cahayanya pun belum sampai ke bumi. Secara resmi ada 8 planet di tata surya, tapi bukti-bukti menunjukkan kemungkinan adanya planet ke-9, hanya saja kita belum menemukannya. Materi organik bisa saja dibawa ke bumi oleh komet karena materi ini juga ditemukan di beberapa komet. Seperti halnya Jupiter, Saturnus memiliki badai yang tak pernah berakhir. Tapi Saturnus juga punya keunikan dalam hal bentuknya, yaitu memiliki 6 sisi yang berbeda. Merkurius dan Venus adalah 2 planet di tata surya yang tidak memiliki bulan. Jupiter memiliki 79 bulan yang mengelilinginya, yang terbesar adalah Ganymede dan ukurannya lebih besar dari Merkurius. Sebelumnya, Bima Sakti dianggap sebagai sebuah sabuk, tapi sekarang kita tahu bahwa Bima Sakti adalah galaksi spiral. Jejak kaki di bulan tidak bisa hilang karena tidak ada angin yang meniupnya dari permukaan. Secara teori, ada kemungkinan adanya lubang putih, yaitu kebalikan dari lubang hitam. Tidak ada yang bisa masuk dari luar, tapi cahaya dan materi bisa keluar dari dalamnya. Meskipun ada triliunan bintang di luar angkasa, kita hanya bisa melihat sebagian kecilnya di langit. Charon, bulannya Pluto, berukuran setengah dari ukuran Pluto. Itulah sebabnya Pluto mengorbit sedikit keluar dari titik porosnya. Semua objek di luar angkasa termasuk planet, debu antariksa, dan seluruh galaksi hanya terdiri dari sekitar 4% alam semesta. Sisanya adalah materi gelap dan energi gelap yang tidak bisa dilihat dan belum sepenuhnya dipahami. Di sistem bintang 55 Cancri terdapat 5 planet, 4 diantaranya adalah planet gas raksasa yang mirip Jupiter dan Saturnus. Tapi planet kelima atau lebih tepatnya planet pertama karena letaknya paling dekat dengan bintang induk memiliki perbedaan yang sangat menakutkan. 55 Cancri E berada sangat dekat dengan mataharinya hingga separuh permukaan planet ini berupa lautan lava cair. Separuhnya lagi berada dalam kegelapan abadi karena tidak pernah terkena cahaya matahari, hanya satu sisi planet ini yang selalu menghadap ke bintangnya. Dan di antara panas membara serta gelapnya, ada zona senja, yaitu sebuah garis tipis kehampaan yang suram. HD 189733b, ribet ya namanya, adalah satu-satunya eksoplanet yang berada di orbit bintang induknya dan sekilas tampak cantik, pusaran biru dan putih membentuk pola-pola menakjubkan di permukaannya. Tapi warna-warna indah itu sebenarnya berasal dari partikel silikat keras di atmosfer planet ini yang berarti di sini terjadi hujan kaca. Selain itu, kaca yang jatuh dari langit bergerak horizontal dengan kecepatan hipersonik dan menghancurkan semua yang dilaluinya. Kepler 70 merupakan bintang katai biru panas yang meledak menjadi bintang raksasa merah sekitar 18 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, setidaknya ada 2 planet yang mengorbit bintang ini dan yang lebih dekat adalah planet gas raksasa mirip Jupiter. Namanya Kepler 70b dan planet ini masih ada, tapi bintang yang berubah sangat besar melahapnya dan mengubahnya menjadi dunia berbatu yang sangat panas. Saat ini, Kepler 70b merupakan salah satu planet terpanas yang pernah ditemukan, suhunya lebih tinggi daripada permukaan matahari. Planet ini beruntung bisa bertahan hidup dalam bintang itu, tapi sekarang planet ini tengah menguap dan mungkin akan lenyap dalam waktu dekat. Jika matahari seukuran pintu depan rumah, berarti planet kita hanya sebesar uang logam. Dengan kata lain, matahari bisa memuat lebih dari 1 juta bumi. Batuan bulan memiliki tingkat erosi yang sangat lambat, itu sebabnya jejak kaki astronaut Apollo di bulan kemungkinan besar akan bertahan selama 10 sampai 100 juta tahun.
Salah satu bulan Saturnus lainnya, Iapetus, memiliki dua warna yang unik. Perbedaan antara dua belahan satelit ini sangat mengesankan, salah satunya terang, satunya lagi sangat gelap. Para ilmuwan masih belum bisa memecahkan misteri soal ini. Semua planet di tata surya bisa muat di antara bumi dan bulan dengan masih ada ruang tersisa. Iya, ada banyak ruang di luar angkasa. Saturnus bukan satu-satunya planet yang memiliki cincin. Planet-planet gas raksasa yaitu Uranus, Neptunus, dan Jupiter juga memiliki cincin, tapi cincinnya tipis dan hampir tidak terlihat. NASA dapat mengubah gelombang plasma, gelombang radio, dan medan magnet menjadi rekaman audio dan mendengarkan apa yang terjadi di luar angkasa. Mereka merekam semua jenis suara yang menarik dari bunyi bip hingga suara mirip ambulans. Pada saat yang sama, ruang angkasa itu sendiri adalah tempat yang sangat sunyi, ada beberapa gelombang suara dan getaran, tapi manusia tidak bisa merasakannya. Di bumi, manusia terbiasa dengan matahari terbenam yang indah dengan warna oranye, merah, dan kuning. Tapi di Mars, langit yang biasanya berwarna merah muda berubah menjadi biru saat matahari terbenam di bawah cakrawala. Hal ini karena Mars berada lebih jauh dari matahari dibanding bumi, sehingga cahaya matahari tidak terlalu terang. Debu halus di atmosfer Mars menyerap cahaya biru dan menghilangkan warna-warna hangat yang biasanya terlihat di bumi. Baik itu biru atau kuning, kedua warna matahari yang sedang terbenam terlihat spektakuler. Manusia sudah menjelajahi luar angkasa selama lebih dari 60 tahun dan usaha itu sudah pasti membuahkan hasil. Semua planet di tata surya kita sekarang sudah dijelajahi, bahkan planet Katai, Pluto, dan Ceres. Sebagian besar eksplorasi dilakukan oleh program Voyager NASA yang dimulai pada tahun 1977. Voyager 1 dan Voyager 2 mengumpulkan informasi tentang planet-planet, bulan-bulannya, dan sistem cincin serta medan magnetnya yang unik. Wahana kembar ini terus mengirimkan data kembali ke bumi dan Voyager 1 saat ini tengah berada di ruang antar bintang. Di bumi, gelombang suara membuat molekul udara bergetar, itulah sebabnya kita bisa mendengar suara. Di planet dan bulan lain, suara juga merambat melalui medium seperti atmosfer dan lautan. Tapi di luar angkasa dikatakan bahwa tidak ada suara karena tidak ada molekul yang bergetar dan menghantarkan gelombang suara. Tapi tidak semua peneliti sependapat soal ini, karena ruang angkasa bukanlah ruang hampa udara yang sunyi. Di antara kekosongan itu, ada awan gas dan partikel-partikel lain. Jadi, tergantung di mana kamu berada, gelombang suara bisa saja tercipta. Ditemukan pada tahun 2017, Kelt 9b merupakan planet terpanas yang kita ketahui. Itu karena Kelt 9b mengorbit sangat dekat dengan bintang induknya, yaitu Kelt 9. Bintang ini jauh lebih panas dan lebih besar daripada matahari. Para ahli meyakini kalau suatu hari nanti, bintang raksasa ini akan melelehkan seluruh planet dengan panasnya yang luar biasa. Semacam sauna matahari, ya kan? Bukan? Baiklah. 1 hari bulan sama dengan 29 hari di bumi, dibutuhkan waktu selama itu bagi matahari untuk melintasi langit bulan. Manusia selalu melihat sisi bulan yang sama, medan gravitasi bumi membuat bulan berputar pada porosnya secara lebih lambat. Itu sebabnya bulan membutuhkan waktu yang sama untuk berputar pada sumbunya dan mengorbit bumi. Baru pada tahun 1959, manusia akhirnya bisa melihat sisi lain bulan berkat foto yang diambil oleh wahana antariksa Rusia, Luna 3. Sisi lain bulan memiliki lebih banyak gunung dibanding sisi yang kita lihat dari bumi. Ini disebabkan oleh gravitasi bumi yang membuat kerak bulan pada sisi yang terlihat tampak lebih tipis. Kawah-kawah di bulan disebabkan oleh asteroid sekitar 4,1 sampai 3,8 miliar tahun lalu. Kawah-kawah itu masih terlihat karena perubahan geologi di bulan tidak seaktif di bumi. Gravitasi bulan hanya 1/6 gravitasi bumi, kamu bisa berjalan 6 kali lebih jauh dan membawa beban 6 kali lebih berat di sana. Memang sih lebih mudah untuk berjalan, tapi juga lebih berbahaya.
Kaki seorang astronot dengan pakaian antariksa yang berat bisa terbenam ke dalam permukaan bulan. Lompatan jarak jauh bisa jadi tidak terkendali dan berbahaya karena permukaan bulan penuh dengan kawah-kawah yang dalam. Karena gravitasi yang rendah, debu bulan yang terdiri dari partikel-partikel kecil, keras dan sangat tajam serta berbau mesiu tersebar di seluruh permukaan bulan. Debu ini membuat kekacauan, menyebabkan gejala mirip demam dan bisa masuk ke dalam pakaian antariksa sehingga merusaknya. Tapi nggak semuanya buruk sih, karena pada saat matahari terbenam dan terbit, debu-debu itu semacam menari-nari. Debu melayang-layang di atas permukaan bulan karena gaya elektromagnetik membuat partikel-partikelnya melayang. Bulan juga memiliki semacam atmosfer yang disebut eksosfer. Atmosfer ini terdiri dari helium, neon, dan argon. Atmosfer ini 10 triliun kali lebih tipis daripada atmosfer bumi.